Kadang, tindakan yang tampak aneh bagi banyak orang ternyata menyimpan maksud mulia di baliknya. Seperti kisah Darkiman, pria Betawi sederhana yang membuat heboh dengan menyiram air saat acara Kang Deddy berlangsung. Awalnya disangka iseng, ternyata itu adalah panggilan nurani. Hari itu Kang Deddy kedatangan tamu istimewa di Lembur Pakuan, yaitu seseorang yang bernama Darkiman. Darkiman mengenalkan dirinya sebagai tukang bangunan di proyek RBS, asal Betawi, pernah menikah dengan wanita Cirebon, kini menikah dengan wanita Cianjur yang sedang sakit gula. Namun bukan itu yang membuat Darkiman viral, tapi aksi penyiraman air saat acara di Wanasari. Banyak yang mengira, ia bertindak aneh, bahkan mungkin berbahaya. Tapi siapa sangka, niatnya justru untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang terjepit di tengah kerumunan. Aksi itu memang sempat membuatnya diamankan oleh petugas keamanan di sana. Ia sempat diinterogasi dan sempat dipukul oleh oknum. Tapi kini, ia duduk di hadapan Kang Deddy, menjelaskan niat sesungguhnya. Kemarin di kejadian di lapangan Wanasari, ya saya itu pas kedatangan Bapak di depan pintu, ya saya ini depan istri saya, ini saya pegang botol. Ya istri saya mau begini lagi ngandelin kamera, Bapak datang tuh. Kata saya, tolong. Itu anak kejadian udah sampai Yang anak siapa? anak orang, Pak. Jadi saya mau bantuin nggak bisa, saya minta tolong jangan sampai itu udah payah tuh, udah payah tuh anak emaknya terlalu banyak. Iya, nah terus kan itu besi kayak gini nih, meletot kan itu bocah kecil kayak gitu, dicabut. Nah, saya minta tolong nggak di ini, jadi akhirnya saya nganuin ini aqua, buka botol gitu-gituin, Pak tolong Pak, gitu. Lah saya emang nggak tahu Bapak Gitu. ngapain. Gitu, jadi saya ya sebenarnya saya minta maaf juga, itu tindakan saya yang tidak baik karena niat itu Pak. Dan Kang Deddy justru tersentuh. Darkiman pun membuka sedikit demi sedikit sisi hidupnya yang unik. Ia membawa jimat semar mesem dan bulu kijang, serta sarung tangan bekas memandikan jenazah orang tuanya, sebagai kenangan. Kang Deddy mendengarkan dengan saksama, tersenyum, bercanda dan lalu berkata, Kan yang banyak kan wanita pengen bangun wanita, bukan bapak-bapak yang pengen bangun kamar renovasi. Nah, ini tahun berapa dikasih? Ini namanya semar mesem. Iya. Oh, ini semar mesem nih. Nih semar mesem. Karena Bapak dapat semar mesem, dapat ininya, dapat kuliahnya sering banyak. Alhamdulillah. Kalau dapat semar cemberut nggak dapat kuliah. Iya. Bisa membagi anak yatim. Oh, berkah ya? Membagi buat jompo. Bisa membagi buat ke masjid. Bisa membagi. Oh, itu karena punya ini. Bukan itu juga. Saya istri yang usaha. Punya Pak. ini terus tidur aja dapat rezeki kira-kira. Pak. Jadi maksudnya biar pandangan Bapak itu dapat pekerjaan karena Bapak rajin. Amin. Karena Bapak bisa dipercaya. Amin. Dan karena Bapak setia pada istrinya yang sekarang. Kang Deddy pun memberi bantuan segepok uang untuk anak Darkiman, obat untuk istrinya yang sakit gula. Darkiman sungguh tak menyangka, kejadian yang tak terduga membuatnya tak bisa berkata-kata. Tapi bukan cuma itu, ia juga memberi perhatian pada cerita yang lebih besar, tentang kota, tentang sampah, dan tentang harapan rakyat. Sang Lurah Desa Sarimukti yang hadir pun mengungkapkan keresahan, banjir, pendatang, dan sampah yang tak kunjung beres. Kang Deddy berjanji, sungai akan dinormalisasi. Satu masalah rakyat, satu janji pemimpin. Keesokan harinya, suasana berubah. Lebih tenang, lebih personal. Darkiman datang kembali, kini ditemani istrinya yang setia. Wajahnya masih termenung, hatinya belum pulih dari rasa haru karena kebaikan Kang Deddy. Darkiman sempat ingin membagi uang bantuannya untuk anak yatim dan orang jompo. Tapi Kang Deddy menasihati dengan lembut. Jadi keuangan tersebut biar bisa berbagi yang saya dititipkan kepada Bapak. Saya nitipnya buat Bapak, urusan bagi anak yatim mah udah bagian saya yang sudah mampu.
Makasih banyak Pak. Gitu loh Pak, saya ngasih anak yatim, ngasih fakir miskin. Lo saya mah mampu. Ya, tujuan saya untuk kita saling berbagi, dan Bapak sudah membagi saya juga harus bisa membantu apa yang harus diinginkan Bapak kepada saya. Jadi Ya, yang saya inginkan semoga adalah selalu- urus anaknya, sekolahnya harus tamat SD, masuk SMP, masuk SMA. Itu keinginan saya. Ada rezeki, kasih ke dia, sisanya simpan dulu untuk cadangan nanti anak masuk SMP. Itu, siapa tahu pas masuk SMP lagi nggak punya uang, ada cadangannya. Gitu, jangan pusing, nggak punya uang pusing, dikasih uang pusing juga. Nah, itu Gimana? titipan amanah kan harus diberi kepada yang harus Mungkin menerima maksud dia sebagian. disisihkan sedikit. Bisa. Sedikit Pak. boleh. Ya, Kalau dari maksudnya- 10 juta dibagiin buat anak yatim 500.000 boleh. Gitu. Iya. Gitu. Boleh 10% Ya, tuh kan Itu kakak. atau 5% boleh. 10 juta 5% buat anak yatim, rezeki orang lain itu bagus. Iya. Ya kan? 5% buat anak-anak yatim, orang-orang miskin, bagus. Sisanya untuk kewajiban pada siapa kewajibannya? Istri dan anak. KDM juga menyarankan agar uang itu dipakai bayar kontrakan setahun, biar Darkiman nggak pusing tiap bulan. Bahkan, uang tambahan diberikan untuk mertua Darkiman yang sedang sakit penglihatan di Cianjur. Gitu buat ibunya, gitu buat ibunya nitip di Cianjur ya. Saran saya nih, Siap Pak, bayarin kontrakan setahun. insya Allah Pak. Ini bayar kontrakan susah banget ya. Kerjanya seperti Pak, namanya. Ya Ya ini kan ada rezeki. justru kalau kerjaan sepi bayar kontrakan, takut besok kerjaan sepi nggak ada kerjaan dari rumah diusir. Ini manajemen, ada kebaikan yang harus kita berikan berdasarkan keyakinan. Tapi ada langkah-langkah yang harus pakai pikiran, perencanaan, itu namanya hidup. Sebuah pertemuan, 2 hari, dan banyak pelajaran. Darkiman si penyiram air, kini dikenal bukan sebagai pengacau, tapi sebagai pria sederhana yang bergerak karena hati nuraninya. Dan Kang Dedi, seperti biasa, melihat lebih dalam dari apa yang tampak. Membedakan niat dari tampilan, mencari cerita di balik stigma, dari air yang disiram. Mengalir pula kepedulian, kebaikan, dan harapan. Karena di balik setiap tindakan yang tak biasa, bisa jadi tersembunyi jiwa yang luar biasa. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.